Ya pemirsa, aksi unjuk rasa massa dalam menyampaikan aspirasi kemarin tercoreng dengan beredarnya berita bohong. Berita bohong dianggap memicu dampak buruk dengan memancing aksi ricuh. Bagaimanakah fakta sebenarnya? Rekan saya Eko Frima Andani akan mengulasnya dalam segmen Fact Check untuk Anda. Ya Eko Frima, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Ajeng, benar sekali. Memang berita hoax atau berita bohong sudah menjadi dampak buruk kepada masyarakat kita. Di mana ini salah satu hal yang menjadi momok menakutkan dan juga nantinya akan berusaha memburukkan tatanan masyarakat kita. Kami merangkum sejumlah fakta terkait dengan berita bohong yang saat ini beredar, salah satunya juga masuk dalam aksi unjuk rasa kemarin. Yang pertama adalah pemukulan di balik tirai. Ini diunggah oleh Opik Sabah, akun Facebook Opik Sabah yang menyatakan jika demo aksi unjuk rasa kemarin mahasiswa dipukuli meski telah dirawat di sebuah rumah sakit. Ia dengan nada provokasi menyatakan, gimana tanggapan kalian tentang video ini? Mohon usut tuntas, mahasiswa ini adalah pejuang lidah rakyat. Padahal setelah ditelusuri aksi dari video ini, kita bisa melihat di slide selanjutnya jika video ini tidak terjadi di Indonesia, melainkan di luar negeri. Mungkin bisa balik tadi sebelumnya, dan ini terjadi di luar negeri, khususnya di sini adalah Thailand. Dan di Thailand sendiri sebenarnya ini sudah dikonfirmasi jika pelaku adalah yang pernah melakukan penabrakan kepada polisi dikarenakan pelaku tidak mau berhenti saat ingin di-stop atau diberhentikan oleh polisi. Dan ini sendiri juga telah dikonfirmasi oleh kepolisian, ini tidak terjadi di Indonesia. Itu poin pertama. Poin kedua ada juga yang beredar di media sosial yang menyebut seorang mahasiswa meninggal dunia dalam aksi unjuk rasa lalu. Yang pertama adalah di sini, akun Wawan Kurniawan menyatakan, sudah ada korban tewas, infonya anak Unsri yang merupakan mahasiswa kemarin. Mohon diusut. Unsri telah dilakukan cek informasi dan menyatakan isu tersebut adalah hoax dan tidak ada mahasiswa yang meninggal dunia dalam aksi kemarin. Dan Universitas Sriwijaya sendiri juga menyatakan, di mana Presiden BEM dari Universitas Sriwijaya menyatakan Nikmatul Hakiki membantah kabar adanya mahasiswa meninggal, namun yang memastikan aksi kemarin memang ada 28 mahasiswa yang terluka. Kemudian selanjutnya, di grafis selanjutnya juga terlihat ada juga informasi yang menyatakan jika Kapolri Tito Karnavian memerintahkan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa untuk ditembak mati. Namun telah kami telusuri jika akun yang dinyatakan Andika Baskara ini menyatakan jika hal tersebut tidak benar. Itu adalah pernyataan Kapolri terkait bandar narkoba yang pasti akan berakhir di kamar jenazah jika dalam arti kata bandar narkoba tersebut melakukan perlawanan ketika ingin ditangkap oleh pihak kepolisian. Ini adalah fakta selanjutnya. Kemudian ada juga hal yang menyatakan terkait dengan berita bohong yang terjadi di beberapa waktu lalu, di mana mahasiswa Unindra di sini yang dikatakan jika mahasiswa Unindra mendapatkan kucuran dana terkait aksi tersebut. Namun dalam hal ini atau berita ini, mahasiswa Unindra sendiri membantah keras jika ada ditunggangi dan juga dibayar dalam aksi kemarin. Aksi kemarin merupakan murni aksi simpati mahasiswa bergerak sendiri tanpa ada yang menunggangi ataupun juga dibayar. Hal ini juga dikatakan oleh Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indra Parasta PGRI atau Unindra yang menolak jika disebut telah menerima sejumlah kucuran dana. Kemudian ada juga berita selanjutnya mengenai yang terjadi beberapa akhir ini, di mana 27 orang tewas karena kata keras tapi ditangkap menjadi kata kera. Ini terjadi di Wamena, Papua. Di mana setelah hasil penelusuran, jika kami mendapatkan setelah di Wamena ini terdapat 27 orang meninggal dan punya usut para siswa di SMA PGRI Wamena salah paham dengan gurunya soal kata keras menjadi kera. Para siswa di sekolah tersebut mengira si guru melontarkan kata kera, padahal guru menyatakan kata keras. Lalu ucapan guru yang ditenggarai beraroma rasis itu pun langsung meluas dengan cepat dan menyebar hingga menyebabkan ricuh di sejumlah titik. Dan Kapolri Tito Karnavian pun memastikan isu ini tidak benar. Dan di dunia juga sendiri,
Sejarah umum menyebutkan Perang Dunia Kedua meletus pada Jerman setelah melakukan serangan agresi militer ke Polandia pada 1 September 1939. Alasannya adalah Jerman yang kala itu dipimpin oleh Adolf Hitler mendapatkan invasi terlebih dahulu dari Polandia sehari sebelumnya. Namun faktanya tidak benar adanya. Seperti itulah salah seorang jenderal SS yang bernama Alfred Nojoks mengatakan jika memimpin 6 perwira untuk melakukan penyamaran sebagai tentara pemberontak Polandia dan mereka menculik seorang petani Polandia bernama Franciszek Honiok dan kemudian membius dan membawa ke sebuah radio milik Jerman di kota Gülich. Dan di sana mereka berpura-pura menyiarkan berita bahwa stasiun radio tersebut telah dikuasai oleh Polandia dan akan menyerang Jerman dalam waktu dekat. Hingga pada akhirnya memicu perang aliansi secara besar-besaran di Eropa yang kita kenal dengan Perang Dunia Kedua. Jadi memang bahaya dampak dari berita hoax atau bohong ini sangat masif, jadi lebih baik menyaring sebelum sharing. Nah, agar tidak mudah percaya dengan berita bohong ini, kita juga akan membahasnya dengan anggota tim pemeriksa fakta masyarakat anti fitnah Indonesia atau biasa disebut dengan Mafindo, Dedi Helsyanto yang telah berada di studio. Hai, silakan Mas. Selamat siang Mas Iko. Ya, selamat siang. Mas Dedi bisa bergabung bersama saya. Akhir-akhir ini masyarakat dikagetkan dan juga banyak berita bohong yang beredar. Anda sebagai aliansi masyarakat yang juga sudah fokus untuk membahas ini. Sebenarnya ada nggak sih tips sederhana untuk masyarakat bagaimana cara menyaring berita bohong ini agar bisa masyarakat tidak mudah terpancing isu bohong? Ya, sebenarnya pertama kami dari Mafindo ingin mengucapkan bela sungkawa dulu Mas Eko. Ya. Gitu loh, atas kasus kerusuhan di Wamena, terus aksi demonstrasi mahasiswa yang memakan korban jiwa, gitu. Kami turut berbelasungkawa atas itu. Lalu yang kedua, kami miris juga karena ternyata di tengah kondisi seperti itu kita ingin memperbaiki arus demokrasi kita, gitu loh, untuk lebih berkualitas lagi. Banyak hoax yang tersebar, gitu loh. Nah, hoax tersebar ini sebenarnya kan tadi sudah disinggung oleh sedikit oleh Mas Eko, memicu ketakutan, memicu perpecahan, gitu loh, sampai orang kebal terhadap yang namanya hoax, gitu loh. Nah, ada beberapa sebenarnya tips sederhana gimana sih supaya kita tidak terjebak hoax. Yang pertama itu sebenarnya kita bisa memperhatikan URL-nya Mas. Okay. Gitu, URL atau websitenya atau situsnya. Link beritanya. Iya, link beritanya. Karena biasanya bagi penyebar hoax itu dalam menyebarkan hoax itu mereka menggunakan link-link yang dalam tanda kutip aneh, misalkan seperti Blogspot. Gitu. Itu banyak digunakan oleh mereka. Lalu yang kedua, kita perhatikan judulnya. Biasanya penyebar hoax itu membuat judul hoax itu dengan kalimat-kalimat yang bombastis. Okay. Itu yang pertama. Lalu yang kedua teknisnya adalah hurufnya kapitalnya tidak beraturan, gitu loh. Kemudian setelah judul kita bisa lihat foto atau video yang disematkan, gitu loh. Jadi biasanya penyebar hoax itu menyematkan satu foto, menyematkan satu video, ditambahkan narasi, tetapi tidak berhubungan, tidak ada relevansinya, tidak ada korelasinya. Tadi seperti Kapolri yang dikatakan tembak mati dan segala macam, ya kan? Gitu. Itu fotonya ternyata tahun 2017 tentang konvers terkait gembong narkoba, bandar narkoba. Jadi fotonya itu dikaitkan, terus ditambahkan narasinya. Jadi foto dan video itu mesti dicek. Gitu. Kita bisa melalui aplikasi yang ada di mesin pencari, gitu loh. Jadi masyarakat bisa menggunakan itu sederhana, cukup sederhana. Nah, gitu loh. Masyarakat yang awam sendiri, apakah bisa dengan melakukan cek menggunakan aplikasi pencari seperti Google seperti biasa, atau ada aplikasi khusus lainnya, Mas? Jadi sebenarnya kalau misalkan aplikasi yang kita gunakan bisa Google Search, itu menggunakan keyword. Lalu misalkan Google Research Image itu menggunakan foto. Terus kita bisa masuk ke kanal YouTube itu untuk mencari video, gitu loh. Nah, memang itu butuh latihan, butuh pendampingan. Jadi kalau kita bicara masyarakat secara general kan ada pembagian-pembagiannya, Mas. Ada yang memang milenial, misalkan mereka sudah akrab dengan media sosial. Ada yang memang generasi X gitu atau boomers yang mereka tidak akrab dengan media sosial. Nah, itu mungkin butuh pelatihan-pelatihan, dan Mafindo sudah melakukan itu kok. Edukasi literasi digital, gitu loh. Ya, Mas Dedi, hal juga yang menarik. Banyak Facebook salah satunya yang menjadi acuan masyarakat sehingga sedikit ada informasi langsung disebarkan. Nah, Mafindo sendiri ada punya mungkin saran bagi masyarakat terutama dalam Facebook ini, karena banyak berita bohong yang tersebar di salah satu akun. Jadi Facebook ini sebenarnya banyak digunakan sebagai media penyebar hoax
oleh pembuat hoax. Kenapa? Karena Facebook mempunyai anatomi yang lebih luas dibandingkan platform yang lainnya. Artinya dia bisa menulis panjang, tidak dibatasi oleh karakter seperti Twitter, ya kan. Terus dia bisa menyematkan foto, dia bisa menyematkan video, dan Facebook ini bisa mengena ke seluruh kalangan, gitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang gimana tipsnya di Facebook, sebenarnya syaratnya adalah kebanyakan yang termakan hoax adalah mereka yang langsung percaya dengan yang dibagikan oleh orang-orang dekat. Gitu loh. Jadi ketika dibagikan oleh orang dekat, tahan dulu jempolnya, gitu loh, dibaca dulu, mulai dari judul sampai dengan isi informasinya, gitu loh, sampai dengan kesimpulan informasinya itu tolong dibaca dulu. Lalu yang kedua adalah selain dibagikan oleh orang-orang dekat, ini dibagikan oleh akun-akun anonim. Misalkan seperti itu. Nah, itu mesti diwaspadai juga. Dan yang ketiga adalah ketika kita sudah melihat ini dibagikan oleh orang dekat, akun anonim, ego kita rendahkan, emosi kita rendahkan, kecenderungan kita berpihak pada satu kelompok atau satu golongan atau satu nilai itu direndahkan, dan kita periksa kepada media-media yang kredibel. Gitu loh. Misalkan Mavindo kan kerjasama dengan beberapa media, gitu loh, dalam wadah cekfakta.com, gitu loh. Misalkan seperti media-media daring yang terdaftar di Dewan Pers, gitu loh, dan mempunyai susunan atau alamat keredaksian yang jelas, gitu loh. Dan itu yang menjadi salah satu tips bisa dimanfaatkan oleh tips sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh netizen, ya, gitu loh, untuk tidak terpapar hoax. Ya, jadi lebih baik masih punya acuan dengan media yang sudah mainstream, ya, ketimbang harus berpatokan dengan media Facebook. Nah, solusi terakhir nih, Mas, kalau kita sudah cross-check juga video, kita juga cross-check linknya juga, URL-nya juga. Ada lagi nggak yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar juga tidak bisa mudah terpancing dengan isu-isu yang terutama seperti di Wamena itu 27 orang karena masalah yang sepele sebenarnya? Iya, jadi kita bisa tidak kalau untuk kasus Wamena, ya, Mas, ya, gitu. Saya melihat sendiri itu banyak motif atau banyak kepentingan di belakangnya, gitu loh. Jadi ketika kita bicara tentang hoax itu, sebisa mungkin ketika kita mendapatkan informasi tidak langsung percaya dan tidak langsung menyebarkan, gitu loh. Jadi itu di keep, gitu loh. Dan ketika bicara tentang sebaran hoax ini, ada yang daring, artinya ada yang online, terus ada yang luring, ada yang offline, gitu loh. Nah, ini harus bisa kita lakukan pembedaan. Mungkin kalau yang online kita bisa cek kepada media kredibel. Kalau offline, ini kita bisa berkomunikasi dengan tokoh-tokoh tertentu, gitu loh. Bisa meminta informasi langsung dengan mereka, misalkan tokoh agama atau tokoh adat atau tokoh perempuan, gitu loh. Karena pernyataan-pernyataan mereka lebih bisa dipegang, lebih bisa kredibel ketimbang informasi-informasi dari mulut ke mulut. Karena kan informasi sedikit yang dari Wamena ini ternyata ditemui ada 30 atau 40 orang atau satu kelompok yang memang secara sistematis menyebarkan hoax. Oh, memang sudah itu kerjanya, ya? Yap. Ya, sangat bahaya, dan itu berdampak sangat masif dan meninggalnya 27 orang secara sehat. Terima kasih, Mas Dedi. Demikian pembicaraan kita. Semoga hal ini juga bisa bermanfaat, dan juga semoga yang paling penting adalah saring sebelum sharing. Demikian, kembali ke Anda, Ajeng.